Halo guys, welcome to my channel AS Action. Ya guys, kali ini kita akan mengcover salah. Kita akan kali ini akan membuat video tentang tugas kita. Tugas. Kata guru itu sekolah itu tempat belajar. Kalau mau tidur di rumah, ini lagi di rumah kan tidur gitu kan. Tapi kita kerja aja kan. Sung gas kan. Judulnya adalah masalah ekonomi modern dan klasik. Ya, kita langsung buka Chrome karena saya nggak mau buat PPT gitu ya kan. Masalah ekonomi modern. Oke, kita cari yang paling atas saja, nggak usah paling bawah-bawah. 4 masalah pokok ekonomi modern dan klasik menurut pedoman Bengkulu. Ya, kita pijit. Ya, langsung 4 masalah ekonomi modern dan klasik. Kesenjangan antara kebutuhan manusia tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas memunculkan permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi tersebut pada gilirannya mendorong manusia untuk berpikir dan bertindak kreatif dengan cara bagaimana menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya tersebut agar mampu memenuhi kebutuhan manusia dengan sebaik-baiknya. Ini maksudnya ya kan guys, itu adalah kita bangsa Indonesia, nggak usah bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia, diri kita, untuk para penonton yang menengok YouTube ini, kita harus berpikir cermat, tanggap untuk kita mampu mengolah sumber daya alam di Indonesia ini yang lumayan banyak. Masaan kita biarkan sumber daya alam kita dengan begitu saja yang tidak dimanfaatkan oleh manusia yang berpikir kreatif dan mempunyai otak yang akal dan pikiran yang maju. Indonesia pun harus maju dan memiliki banyak manusia yang beragam-ragam coraknya dan beragam-ragam idenya dan beragam-ragam kreatifnya. Ya, langsung saja masalah ekonomi yang pertama. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak? Menentukan apa yang akan diproduksi adalah masalah utama dan penting dalam ekonomi. Ini betul. Kenapa? Karena kita harus berpikir berapa banyak apa yang mau diproduksi. Kita harus berpikir dengan matang apa yang mau kita produksi agar usaha kita akan lebih maju. Misalnya, kita membuat 100 dulu, 100 pieces misalnya. Ya, apakah itu bisa maju, apakah tidak? Itu yang kita harus pikirkan. Karena sumber daya alam kita terbatas karena kesalahan dalam penentuan yang diproduksi dan menyebabkan kerugian besar. Itu dia. Kita harus berpikir matang apa yang akan terjadi nanti depannya atau besoknya. Kita harus berpikir matang. Kalau tidak matang, gak usah dulu mau menggunakan sumber daya alam yang sangat luas ini. Apalagi sumber daya alam Indonesia yang masih bagus, insya Allah. 2. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Masalah pokok ekonomi modern yang kedua adalah berkaitan dengan cara produksinya. Pilihannya adalah menggunakan teknologi dan pemilahan sumber daya yang dipakai, serta memilih untuk menggunakan tenaga manusia atau tenaga mesin. Ini dia. Sebenarnya manusia itu dikasih dengan teknologi, mesin. Tidak menggunakan tangan lagi. Tapi warga Indonesia tidak mau. Atau maksudnya mager untuk melakukan apa-apa saja. Tiba kepentok saat kelilit utang seperti
misalnya siapa gitu, kita jadi yang jadinya nggak tahu itu, yang tidak bisa memproduksi itu, jadi mau ingin belajar gitu, itu baru paten. Kalau misalnya dia tidak mau, tetap tidak mau, ya itu wassalam. Karena prinsip ekonomi ya gitu, berkaitan dengan cara produksinya. Kan banyak ekonomi itu online, dan kita foto cekrek, langsung kita sebarkan, kita dapat ekonomi yang lumayan maju gitu. Apalagi Indonesia banyak sumber alam, banyak teknologinya ya lumayan kurang lah. Terus yang ketiga, siapa pelalu produksi? Di zaman modern tentunya banyak pihak yang bisa melakukan produksi. Ya, ini semua bisa. Apalagi kalian, semua pasti bisa. Karena kalian pasti bisa berpikir lebih maju daripada orang-orang yang sukses. Pasti kalian sukses di masa depan nanti dengan apa yang kalian pikirkan matang-matang mulai kecil, dan apa yang kalian mau buat saat besar. Pertimbangan mengenai pelaku produksi merupakan hal yang penting karena setiap pihak memiliki kelebihan atau memproduksi lebih baik. Setiap manusia mempunyai kelebihan masing-masing. Misalnya si A membuat itu, si B membuat ini. Kita bisa sama-sama menyatukan antara kedua produksi ini dan membuat itu menjadi lebih maju lagi. Yang keempat, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi from home. Masalah ini bukan hanya menyangkut kepada pihak siapa saja. Barang produksi tersebut dipasarkan, tetapi siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Ini dia. Kalau kita ngepainya di pasar atau di toko, kita akan pasti tidak akan maju, karena di zaman modern ini pasti semua banyak online. Kita harus berpikir secara kreatif, apa yang bisa dilakukan secara modern ini yang banyak teknologi yang sudah ada. Ya, online. Kalau toko saja kita tidak akan maju. Harga yang muncul di pasar akan dapat memecahkan ketiga masalah pokok ekonomi di masyarakat dengan jalan sebagai berikut. 1. Masalah watt. Ini pemecahannya dari pedomanbengkulu.com. Masalah watt. Tadi, permintaan konsumen menjadi penentu utama yang mempengaruhi seberapa banyak yang akan diproduksi. Ya, kalau misalnya masyarakat banyak meminta barang kepada kalian, pasti kalian membuatnya lebih banyak dan ekonomi kalian pasti akan maju. Yang kedua, masalah how. Gerah harga. Faktor produksi menentukan kombinasi yang digunakan produsen dalam proses produksinya. Ini betul katanya, gerah harga. Kita harus mengkombinasikan antara teknologi dan tangan-tangan manusia yang begitu cermat. Jadi antara dua itu bisa kita gabung menjadi barang-barang yang super wow gitu. Yang ketiga, masalah for home. Gerak harga barang dan harga faktor produksi akan menentukan distribusi barang yang dihasilkan. Ini dia. Masaan kita cuma mendistribusikan ke pasar, itu tidak akan maju. Kita harus mendistribusikan pikiran kita ke online, karena barang kita foto cekrek dan dibeli orang, kita ditengok ikan enak, beli serap. Gitu aja masalah ekonomi modern ini. Itu dia. Masalah from home. Yang ini dah, masalah ekonomi klasik. Pada tahun 1870,
berkembang teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam. Ayo kita lanjut. Masalah pokok ekonomi klasik. Pada tahun 1870, berkembang teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Para penganut teori tersebut mengemukakan bahwa permasalahan ekonomi merupakan satu kesatuan proses yang terdiri dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Pasti kalian tahu, sudah tahu. Apa dijelaskan ya kan? Masalah produksi. Produksi artinya menghasilkan barang atau jasa. Tuh. Nih, garis bawah. Untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Ini bertujuan untuk memotivasi kita untuk membuat barang yang lebih bagus dan lebih bagus gitu. Dengan mulai dari proses untuk memproduksi ada tiga sumber: SDA, SDM, dan modal. Kalau tanpa modal apa gunanya? Kita harus modal yang cukup untuk usaha yang lebih maju lagi. Itu. 2. Masalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Alur distribusi barang atau jasa tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melewati perantara perdagangan. Ini ada 2 cara, distribusi langsung dan tidak langsung. Pasti kalian sudah tahu apa itu distribusi langsung apa tidak langsung. Kalau kalian belum tahu, tinggal klik link di deskripsi biar kalian tahu belajar ekonomi yang lebih dalam dari pedomanbengkulu.com. 4 masalahnya, oke? 3. Masalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan, atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Gini. Ini yang saya garis bawahi. Yang saya itu ya. Memanfaatkan. Berarti setelah kita mendapatkan barangnya, bisa kita manfaatkan lagi barang itu dengan sebaik-baik lagi daripada yang tadi sebelumnya kita beli. So, ada 2 faktor. Faktor intern dan faktor ekstern. Ini saya tidak tahu apa maksudnya dan kejelasannya yang lebih lanjut. Katanya meliputi sikap, kepribadian, memotivasi diri, ke pendapat seseorang, selera, dan aktak. Itu kayaknya sikap kita yang dari dalam gitu. Ekstern itu dari luar, kebudayaan, misalnya kebudayaan, adat istiadat, status sosial, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengizinkan ekonomi kita menjadi maju, kita akan membuatnya maju sendiri. Bukannya tidak dikasih ya. Kita harus berpikir kalau usaha kita itu akan maju untuk diri sendiri maupun untuk keluarga kita. Ya guys, kalau kalian masih belum mengerti apa yang saya cakap, apa yang saya bilang kan, langsung klik pedomanbengkulu.com. pokoknya ada di deskripsi. Nggak usah kalian payah kalian cari Mbak Google, nggak usah kalian cari Mbak Google itu ya kan. Hey guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.